Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Nah, orang-orang menyebut penyakit ini itu penyakit lupus. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang judulnya, yaitu Systemic Lupus Erythematosus. Nah, sistemik itu sendiri memiliki arti tidak pada satu tempat, melainkan lebih dari satu tempat. Maka dari itu, penyakit ini dapat menyerang berbagai macam organ dalam tubuh, misalnya seperti sistem syaraf. Lalu, untuk lupus itu sendiri memiliki arti serigala, yang mana serigala itu melambangkan suatu keganasan. Dan untuk erythematosus itu sendiri memiliki arti kemerahan dan ruam. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa SLE merupakan suatu penyakit yang menyebabkan peradangan yang menyerang organ dalam tubuh, baik itu sistem syaraf atau sistem pernafasan atau sistem perkemihan dan sistem-sistem yang lainnya. Systemic Lupus Erythematosus atau SLE adalah radang kronis yang disebabkan oleh penyakit autoimun atau kekebalan tubuh, di mana sistem pertahanan tubuh yang tidak normal melawan jaringan tubuh itu sendiri. Nah, antara jaringan tubuh dan organ yang dapat terkena yaitu seperti kulit, jantung, paru-paru, ginjal, sendi, dan sistem syaraf. Nah, penyakit SLE juga dikatakan sebagai penyakit autoimun yang multisistem, di mana organ, jaringan, dan sel mengalami kerusakan yang dimediasi oleh autoantibodi, pengikat jaringan, dan kompleks imun. Gambaran klinis dari SLE itu sendiri dapat berubah baik dalam hal aktivitas, penyakit, maupun keterlibatan organ. Untuk imunopatogenesis SLE itu kompleks dan sejalan dengan gejala klinis yang beragam. Dilihat dari epidemiologi SLE, masih belum didapatkan data pasti mengenai prevalensi SLE di Indonesia. Namun di Amerika Serikat, angka yang paling dapat dipercaya adalah 0,05 sampai 0,1% dari populasi. Prevalensi SLE di seluruh dunia tidak berbeda dengan laporan dari Amerika Serikat. Penyakit ini kelihatannya lebih sering ditemukan di Cina, Asia Tenggara, dan di antara keturunan kulit hitam di Karibia. Namun jarang ditemukan pada keturunan kulit hitam di Afrika. Nah, SLE jarang terjadi pada usia prepubertas loh, namun sering ditemukan pada usia dekade kedua hingga keempat. Beberapa studi menunjukkan puncak kasus baru pada sekitar usia 50 tahun. SLE berkembang pada wanita usia produktif, sekitar 10 kali lipat daripada pria dengan usia yang sama. Sedangkan pada usia lebih muda, wanita 3-4 kali lebih sering daripada pria pada usia lebih tua. Perbandingan wanita dan pria ini yaitu 8:1. SLE disebabkan oleh interaksi antara kerentanan gen, pengaruh hormonal, dan faktor lingkungan. Nah, dari interaksi ketiga faktor ini akan menyebabkan terjadinya respon imun yang abnormal. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu faktor genetik atau kerentanan gen. Nah, di sini yang menjadi faktor yaitu interaksi dari banyak gen dan riwayat keluarga yang berpengaruh. Nah, SLE merupakan penyakit multigen, di mana interaksi antara kerentanan gen, pengaruh hormonal, dan faktor lingkungan menghasilkan respon imun yang abnormal. Dari respon imun mencangkup hiperaktivitas dan hipersensitivitas dari limfosit T dan B, dan regulasi antigen dan pengaruh antibodi yang tidak efektif. Nah, untuk faktor yang kedua itu ada faktor lingkungan, di mana faktornya itu ada karena paparan sinar UV
polusi, asap rokok, infeksi, obat-obatan, dan zat kimia. Nah, untuk sinar UV merupakan faktor yang paling dikenal karena mekanisme aksinya dapat menyangkut induksi epitop antigen di dermis ataupun epidermis. Untuk pelepasan materi inti oleh sel kulit yang dirusak oleh cahaya atau disirkulasi sel imun kulit. Nah, untuk pengobatan atau obat-obatan seperti prokainamid, hidralazin, dan minocycline dapat menyebabkan lupus eritematosus yang diinduksi obat penyakit yang mirip dengan SLE. Mungkin yang paling menarik adalah beberapa obat antirematik dapat menginduksi penyakit yang ditampilkan klinis dan serologisnya mirip dengan SLE. Nah, untuk bahan kimia, khususnya senyawa amino aromatik dikenal sebagai penyebab lupus like syndrome. Sindrom ini lebih mirip dengan lupus yang diinduksi obat daripada SLE dan menghilang setelah pajanan berakhir. Lalu faktor yang ketiga itu ada pengaruh hormonal, di mana perempuan usia produktif lebih sering terkena lupus, dan pengaruh hormon estrogen dan prolaktin diduga juga berperan dalam pembentukan SLE ini. Pembahasan selanjutnya yaitu patogenesis. Nah, lupus ditandai oleh peradangan kronis atau berulang mempengaruhi satu atau lebih jaringan dalam hubungan dengan beberapa autoantibodi. Nah, yang pertama itu ada faktor endogen. Banyak autoantibodi, terutama ANA, diarahkan terhadap antigen intraseluler. Biasanya tak terlihat untuk sistem kekebalan tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa autoimunitas yang berkembang setidaknya dalam beberapa kasus sebagai konsekuensi dari kematian sel yang tidak normal atau disregulasi, termasuk kematian sel terprogram atau yang biasa disebut apoptosis. Nah, untuk faktor yang kedua itu ada faktor eksogen. Faktor eksogen diketahui sebagai pemicu yang bertanggung jawab untuk sebagian besar bentuk lupus. Obat seperti antikonvulsan dan antibiotik khususnya minocycline dapat menyebabkan lupus. Nah, sinar matahari juga dapat memicu kedua manifestasi klinis kulit dan sistemik lupus dan neonatal lupus. Nah, berikutnya itu ada klasifikasi dari SLE. Ada tiga tipe jenis lupus. Yang pertama itu ada cutaneous lupus. Nah, tipe ini juga dikenal dengan discoid lupus. Lupus ini hanya terbatas pada kulit dan ditampilkan dalam bentuk ruam yang muncul pada muka, leher, atau kulit kepala. Ruam ini dapat terjadi lebih jelas terlihat pada daerah kulit yang terkena sinar UV. Meski terdapat beberapa macam tipe ruam pada lupus, tapi yang umum terdapat adalah ruam yang timbul, bersisik, dan merah, tetapi tidak gatal. Nah, yang kedua itu ada discoid lupus. Tipe lupus ini dapat menyebabkan inflamasi pada beberapa macam organ. Untuk beberapa orang, mungkin saja hal ini hanya terbatas pada gangguan kulit dan sendi. Tetapi pada orang lain, sendi, paru-paru, ginjal, darah, ataupun organ dan jaringan juga mungkin terkena. SLE pada sebagian orang dapat memasuki masa di mana gejalanya tidak muncul atau biasa disebut dengan remisi. Dan pada saat yang lain, penyakit ini dapat menjadi aktif atau biasa disebut dengan flare. Lalu yang ketiga itu ada drug-induced lupus. Tipe lupus ini sangat jarang menyerang ginjal atau sistem syaraf. Obat yang umumnya dapat menyebabkan drug-induced lupus adalah jenis hidralazin atau orang untuk penanganan tekanan darah tinggi dan prokainamid untuk penanganan detak jantung yang tidak teratur atau tidak normal. Nah, tidak semua orang yang memakan obat ini terkena drug-induced lupus. Dari 100 hanya 4% dari orang yang mengonsumsi obat itu yang bakal membentuk antibodi penyebab lupus. Dari 4% itu sedikit sekali yang kemungkinan menderita lupus. Bila pengobatan dihentikan, maka gejala lupus ini biasanya akan hilang dengan sendirinya. Nah, dari ketiganya, discoid lupus paling sering menyerang.
Namun, sistemik lupus selalu lebih berat dibandingkan dengan diskuit lupus dan dapat menyerang organ atau sistem tubuh. Pada beberapa orang, cuma kulit dan persendian yang sering diserang. Meski begitu, pada orang lain bisa merusak persendian, paru-paru, ginjal, darah, dan organ atau jaringan lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala klinis dari SLE, yaitu sistemik lupus eritomatosus. Di sini gejala klinis yang mungkin muncul pada pasien SLE yaitu wanita muda dengan keterlibatan 2 organ atau lebih, gejala konstitusional yaitu kelelahan, demam, dan penurunan berat badan, muskuloskeletal yaitu terdapat 3, artritis, artregia, dan myositis. Nah, yang terdapat pada kulit yaitu ruam kuku-kuku, lesi, fotosintetitas, lesi membran mukosa, alopecia, fenomena Raynaud, purpura. Yang di ginjal terdapat hematuria, proteinuria, silineruria, dan sindrom nefrotik. Di gastrointestinal terdapat mual, muntah, nyeri abdomen. Di paru-paru terdapat pleurisi, hipertensi pulmonal, lesi parenkim paru. Yang di jantung terdapat perikarditis, endokarditis, dan miokarditis. Yang terdapat di retikoloendotel yaitu organemogali. Yang terdapat di hematologi yaitu anemia, leukopenia, dan trombositoperia. Yang terdapat di neuropsikiatri yaitu psikosis, kejang, sindrom otak organis, mielitis transvenus. Kecurigaan terhadap adanya SLE jika terdapat 2 atau lebih tanda gejala yang ada di atas. Di sini terdapat pemeriksaan diagnosis, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pemeriksaan darah. Di sini pemeriksaan darah bisa menunjukkan adanya antibodi antinuklir yang terdapat pada hampir semua penderita lupus. Tetapi antibodi ini juga bisa ditemukan pada penyakit lainnya. Nah, kadar yang tinggi dari kedua antibodi ini hampir spesifik untuk lupus. Tapi tidak semua penderita lupus memiliki antibodi ini. Yang kedua yaitu pemeriksaan analisis air kemih menunjukkan adanya darah atau protein. Yang terakhir di sini ada radiologi. Ronsen dada menunjukkan pleuritis atau perikarditis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi dini lupus. Pemeriksaan lupus sendiri atau disebut dengan saluri. Jika Anda menjawab iya untuk lebih dari 4 pertanyaan, segera konsultasi dengan dokter. Yaitu tanda-tandanya demam lebih dari 380 derajat Celcius dengan sebab tidak jelas, lelah dan lemah berlebihan, sensitif terhadap sinar matahari, rambut rontok, ruam kemerahan, ruam kemerahan pada kulit atau pada pipi, sariawan tidak kunjung sembuh, terutama pada atap rongga mulut, nyeri dan bengkak pada lebih dari 2 seni dalam jangka waktu lama, ujung jari pucat hingga kebiruan saat dingin, nyeri dada, terutama saat berbaring dan menarik napas, kejang atau kelainan saraf lain. Dan terakhir, kelainan hasil pemeriksaan lab atau atas anjuran dokter. Di sini terdapat 3, yaitu jumlah sel darah merah atau sel darah merah putih dan trombosit menurun. Yang kedua, darah atau protein pada pemeriksaan urin, dan yang terakhir ANA dan atau anti dari DNA positif. Baik,
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penelaksanaan medis dari penyakit SLE tersebut. Pengobatan untuk penderita SLE sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan. Pengobatan yang bisa dilakukan yaitu ada 3. Yang pertama, edukasi dan konseling. Di sini pasien dan keluarga penderita SLE memerlukan informasi yang benar dan dukungan dari seluruh keluarga dan lingkungannya. Pasien memerlukan informasi tentang aktivitas secara fisik, mengurangi atau mencegah kekamuhan, misalnya dengan cara melindungi kulit dari sinar matahari dengan menggunakan tabir surya atau pakaian yang melindungi kulit. Di sini informasi yang bisa diperlukan kepada pasien yaitu penjelasan tentang penyakit lupus dan penyebabnya, tipe dari penyakit SLE dan karakteristik dari tipe-tipe penyakit SLE, masalah terkait dengan fisik, kegunaan istirahat latihan terutama yang terkait dengan pengobatan steroid seperti osteoporosis, kebutuhan istirahat, pemakaian alat bantu, pengaturan diet, serta cara mengatasi infeksi penyakit SLE. Di sini masalah psikologis yaitu cara pemahaman dari pasien SLE, mengatasi rasa lelah, stres, emosional, terutama psikis, masalah terkait dengan hubungan dengan keluarga, serta cara mengatasi nyeri. Pemakaian obat mencakupi jenis obat, dosis, lama pemberian, dan yang lainnya. Kebutuhan pemberian vitamin dan mineral. Yang terakhir, kelompok pendukung bagi penderita SLE. Edukasi juga perlu diberikan untuk mengurangi stigma psikologis akibat adanya anggota keluarga yang menderita penyakit SLE tersebut. Yang kedua, di sini program rehabilitas. Di sini pasien dengan SLE memerlukan berbagai latihan untuk mempertahankan kestabilitasan sendi, karena jika pasien SLE diberikan dalam kondisi imunitas selama lebih dari 2 minggu dapat mengakibatkan penurunan massa otot hingga 30%. Tujuan, indikasi dan teknis pelaksanaan program rehabilitas melibatkan beberapa hal yaitu istirahat, terapi fisik, terapi dengan modalitas dan ortotik dan yang lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, pengobatan medikamentosa, yaitu di sini jenis obat yang dapat digunakan pada pasien SLE yaitu kortikosteroid, klorikoin, hidroksiloroquine atau saat ini belum tersedia di Indonesia, azithromycin, cyclophosphamide, methotrexate, dan Cycloperia A. Jenis obat yang paling umum digunakan oleh kortikosteroid yang dipakai sebagai antiinflamasi dan imunosupresi. Namun, penggunaan kortikosteroid menimbulkan efek samping. Cara mengurangi efek samping dari penggunaan kortikosteroid adalah dengan mengurangi dosis obatnya segera setelah penyakit terkontrol. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penelaksanaan keperawatan. Manajemen keperawatan, asuhan keperawatan didasarkan pada pengelolaan rasa sakit dan peradangan, mengatasi gejala dan mencegah komplikasi. Pengobatan rasa sakit dan peradangan pada SLE ringan umumnya dapat dicapai dengan nonsteroidal, obat anti-inflamasi atau NSAID. Obat anti malaria juga digunakan dalam SLE ringan untuk mengontrol gejala radang sendi, ruam kulit, sariawan, demam, dan kelelahan. Perawatan SLE membutuhkan penambahan kortikosteroid. Jenis obat yang paling ampuh yang digunakan untuk pengobatan SLE parah termasuk dengan imunosupresif. Selain obat-obatan tersebut, asuhan keperawatan juga berfokus dengan perawatan paliatif dan memberikan dukungan psikososial. Di sini yang kedua, paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari ultraviolet atau UV dapat menyebabkan
eksaserbasi, ruam lupus, dan juga gejala-gejala sistemik seperti nyeri sendi dan kelelahan. Semua anak dengan SLE harus disarankan untuk memakai tabir surya setiap hari untuk semua kulit yang terbuka, misalnya seperti area telinga, area wajah. Di sini terdapat penelaksanaan diet dan latihan. Tidak ada persyaratan khusus diet, tetapi karena kortikosteroid diinduksi berat badan, makanan tinggi kalori dan garam harus dihindari. Latihan harus didorong. Cukup banyak anak berpartisipasi di sekolah penuh waktu, kecuali selama periode penyakit aktif berat. Kegagalan untuk menghindari sekolah harus diwaspadai tim kesehatan untuk kemungkinan masalah psikososial. Yang terakhir di sini ada petikui atau kelelahan dan tidur. Di sini kelelahan adalah salah satu gejala yang paling umum. Beberapa pola tidur anak-anak bisa berubah pada awal SLE ini. Hal ini biasanya berhubungan dengan kortikosteroid. Beberapa anak menjadi hiperaktif dan murung dan mengalami kesulitan tidur. Beberapa anak pada kortikosteroid dosis tinggi perlu lebih buang air kecil beberapa kali. Keterkaitan dosis dan kortikosteroid